tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita banyak nikmat dan kebaikan. Dan di antara nikmat dan kebaikan yang Allah telah curahkan kepada kita semua adalah nikmat bermajelis ilmu. Yang Nabi SAW telah mengibaratkan majelis ilmu seperti sebuah kebun dari kebun-kebun syurga. Kata Nabi SAW, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u bihi." Jika kalian melewati sebuah kebun dari kebun-kebun syurga, maka singgahlah untuk masuk ke dalamnya agar kalian bisa minum sampai puas. Para sahabat mengatakan, "Wa ma riyadul jannah?" Apa yang dimaksud dengan kebun dari kebun-kebun syurga? Nabi SAW mengatakan, "Hilaqul dzikr", majelis ilmu. Di dalam hadis ini, Nabi SAW mengibaratkan majelis ilmu seperti kebun. Sebagaimana kebun itu di zaman dahulu sebagai tempat orang-orang yang melakukan perjalanan untuk singgah di dalamnya, mengambil air minum, menghilangkan dahaga yang menimpa tenggorokan mereka. Demikian juga dengan majelis ilmu. Kehausan kita terhadap perkara agama kita, terhadap kewajiban kita, akan hilang dengan bermajelis ilmu. Akan hilang dengan bermajelis ilmu. Makanya tidak heran apabila kita berada di majelis ilmu, kita mendapatkan ketenangan. Sebagaimana orang yang duduk bersimpuh di dalam kebun yang dinaungi oleh beragam jenis pepohonan, di mana pepohonan tersebut mengeluarkan buah-buah yang manis, orang yang duduk di bawahnya pasti merasa tenang. Maka di majelis ilmu kita bisa merasakan ketenangan yang lebih daripada ketenangan yang dirasakan oleh orang-orang yang berada di kebun, menikmati beragam jenis buah yang berada di dalamnya, ketika kita tahu bagaimana nilai majelis ilmu pada diri seorang muslim. Oleh karena itu kata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, "Fid dunya jannatun." Di kehidupan dunia ini ada surga. "Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatan fil akhirah." Di kehidupan dunia ini ada surga. Siapa yang tidak masuk ke dalam surga tersebut, mustahil dia akan masuk ke surga yang berada di akhirat kelak. Apa surga yang beliau maksudkan? Itulah majelis ilmu. Itulah majelis ilmu. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Syariat Islam adalah sebuah syariat yang menuntun para penganutnya untuk menghiasi diri dengan sifat-sifat yang mulia dan menjauhkan para penganutnya dari sifat-sifat yang buruk, watak-watak yang tidak terpuji, yang bisa membawa musibah dan bencana pada diri seseorang di kehidupan dunia ini dan di akhirat kelak. Dan di antara sifat yang dicela
di dalam syariat Islam adalah sifat tergesa-gesa. Tahukah kita apa itu sifat tergesa-gesa? Para ulama menjelaskan hakikat dan pengertian sifat tergesa-gesa ini. Mereka mengatakan al-ajalatu talabus syai'i wa taharrihi qabla awanihi. Tergesa-gesa itu adalah seseorang mengejar sesuatu dan berusaha mendapatkan sesuatu tersebut padahal belum waktunya. Ketika seseorang menginginkan sesuatu dan ia mengejar sesuatu tersebut, ia berusaha mendapatkannya padahal belum waktu dan saatnya, itu adalah merupakan hakikat dari tergesa-gesa. Belum saatnya dia menjadi orang yang sukses di dalam berbisnis. Belum saatnya dia menjadi orang yang kaya. Tetapi ia berusaha mendapatkannya. Ia berusaha mengejarnya dengan cara yang haram. Ini namanya tergesa-gesa. Jadi apa saja yang kita kejar, apa saja yang kita inginkan, kita berusaha mendapatkannya, padahal belum saatnya, itu namanya tergesa-gesa. Wa huwa min muqtadha syahwa. Dan sifat tergesa-gesa ini adalah buah hasil dari hawa nafsu. Artinya apa? Tidaklah seseorang tergesa-gesa di dalam menginginkan sesuatu kecuali pada dirinya ada hawa nafsu yang besar untuk mendapatkan sesuatu itu. Ketika hawa nafsu ini ingin menjadi sosok yang sukses secara duniawi, maka untuk memenuhi hawa nafsu ini, seseorang akan mengejar kesuksesan dengan beragam cara. Baik itu dengan cara yang dimakruhkan atau dengan cara yang diharamkan. Falidzalika sarat madmumatan fi ammatil Qur'an. Oleh karena itu sifat tergesa-gesa ini telah dicela di dalam Al-Qur'an secara umum. Jadi tidaklah sebuah ayat di dalam Al-Qur'an yang menyinggung sikap dan sifat ini kecuali pasti sifat ini disebutkan di dalam konteks celaan. Tidak pernah dipuji. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman menegur dan memperingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sifat ini di dalam Al-Qur'an. Padahal beliau tergesa-gesa di dalam kebaikan. Coba lihat. Tetapi karena belum saatnya, belum waktunya, Allah menegurnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qiyamah, "La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih." Wahai Muhammad, jangan engkau tergesa-gesa di dalam menggerakkan lisanmu ketika mengambil wahyu dari Jibril alaihi salam. Jadi saking semangatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam di dalam menimba wahyu dari malaikat Jibril, ada saat di mana malaikat Jibril belum menyelesaikan bacaan ayat sudah didahului oleh Nabi Muhammad SAW. Karena besarnya semangat beliau. Tetapi semangat yang besar kadang menyeret seseorang keluar dari jalur yang telah ditetapkan. Makanya Allah menegur, la tuharrik lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau tergesa-gesa, terburu-buru di dalam menggerakkan lisanmu untuk mengambil wahyu dari Jibril alaihissalam. Belum saatnya Nabi SAW membaca ayat. Belum saatnya Nabi SAW membaca wahyu. Sebab malaikat Jibril belum menyelesaikan bacaannya. Makanya Nabi SAW dapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala.
dan tidak asing lagi di telinga kita jamaah, bahwa akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Beliau berakhlak dengan akhlak yang mulia yang bersumber dari Al-Quran. Beliau beradab dengan adab-adabnya. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkomitmen di dalam mewujudkan arahan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi. Sehingga beliau tidak lagi menjadi pribadi yang tergesa-gesa. Bahkan beliau menjadi pribadi yang selalu bersabar dan berhati-hati di dalam bertindak. Dan kepada akhlak inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengarahkan umatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaiton." Sikap perlahan-lahan di dalam sebuah perkara itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita perlahan-lahan berhati-hati di dalam melakukan sesuatu, itu adalah taufik yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kata Nabi, "Wa ta'anni wal ajalatu minasyaiton." Sementara tergesa-gesa itu berasal dari syaitan. Dan segala sesuatu yang disandarkan kepada syaitan itu adalah hal yang diharamkan. Ketika syariat menyandarkan sebuah ucapan atau sebuah perbuatan kepada syaitan, itu menunjukkan bahwa perbuatan atau perkataan tersebut adalah merupakan yang diharamkan. Adalah merupakan hal yang diharamkan. Juga Allah Subhanahu wa taala telah mengarahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak bersikap tergesa-gesa di dalam mengharapkan azab dan siksaan menimpa orang-orang yang tidak ingin mengikuti petunjuknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mendakwahkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, selalu saja beliau berhadapan dengan orang-orang yang menentang agama Allah, dengan orang-orang yang tidak ingin menerima agama Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, jangan sampai pembangkangan sebagian dari orang terhadap agama yang engkau bawa membuat engkau tergesa-gesa di dalam meminta azab kepada Allah agar menimpa mereka. Jangan sampai begitu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, bersabar engkau. Coba lihat perintah bersabar yang berlawanan dengan tergesa-gesa. Wahai Muhammad, bersabarlah engkau di dalam menyampaikan agama Allah sebagaimana ulul azmi dari para rasul telah bersabar di dalam menerangkan agama Allah. Wala tasta'jil lahum, dan jangan tergesa-gesa memohon azab menimpa mereka, orang-orang kafir. Jangan tergesa-gesa. Dan subhanallah, ayat ini telah nampak di dalam perbuatan dan perilaku Nabi SAW di saat beliau mendatangi kota Taif. Ketika Abu Talib, paman Nabi SAW, yang selama hidupnya, semasa hidupnya selalu memperjuangkan Nabi SAW, melindungi Nabi SAW, mengayomi beliau di dalam menyampaikan agama Allah, wafat. Lalu wafat pula istri Nabi SAW, Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau merasa sedih. Beliau merasa ada yang hilang dari diri beliau. Oleh karena itu beliau datang ke kota Taif, mencari orang-orang yang ingin menjamin beliau, melindungi beliau untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Beliau datang ke sana.
Sesampainya beliau di sana, beliau tinggal selama 10 hari. Di dalam kurun waktu yang begitu singkat ini, beliau terus mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala, menawarkan Islam kepada penduduk kota Taif dan menawarkan Islam secara khusus kepada pembesar, salah seorang pembesar suku di kota Taif yang bernama Abdu Yalil. Tapi ternyata subhanallah, itu merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita. Tak seorang pun dari mereka yang menyambut agama yang ditawarkan oleh Nabi SAW. Disebutkan di dalam hadis, ketika Nabi SAW keluar dari kota Taif, penduduk kota Taif berbaris sebanyak 2 baris, kiri dan kanan. Nabi SAW keluar meninggalkan kota Taif, tidaklah beliau mengangkat satu kakinya, kecuali seluruh dari penduduk kota Taif yang telah berbaris melempari beliau dengan batu. Sampai disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwa beliau, kedua kaki beliau mengalirkan darah yang begitu dahsyat. Saking sakitnya lemparan batu yang beliau dapatkan dari penduduk kota Taif, beliau katakan, falam astafik hatta jitu ila qarnis sa'alib. Aku tidak sadarkan diri sampai aku tiba di sebuah tempat yang bernama Qarnus Sa'alib. Wa ana mahmumun ala wajhi. Di saat itu aku sangat bersedih hati yang terlihat di wajahku. Coba lihat, Allah Subhanahu wa taala telah menjamin orang-orang yang memperjuangkan agama Allah tidak akan ditelantarkan. Allah mengatakan, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala pasti akan membela orang-orang yang beriman. Di saat itu, kata Nabi SAW, tiba-tiba adhallatni sahabah, ada sebuah awan yang menaungiku. Farafa'tu ra'si fa idza fihi Jibril alaihi salam. Aku mengangkat pandanganku, ternyata yang berada di dalam awan tersebut adalah malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril menyampaikan salam kepada Nabi SAW, seraya mengatakan, qad sami Allahu qawla qaumika lak wa ma raddu alaik. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendengarkan ucapan kaummu terhadapmu dan bantahan-bantahan mereka kepadamu. Dan Allah telah mengutus malaikat penjaga gunung kepadamu, lita'murahu ma syi'ta, agar engkau memerintahkan malaikat penjaga gunung itu dengan sesuatu yang engkau inginkan. Maka di saat itu malaikat penjaga gunung yang telah membersamai malaikat Jibril menyampaikan salam kepada Nabi SAW seraya mengatakan, in syi'ta an utbiqu alaihim al-akhsyabain. Wahai Muhammad, kalau kamu ingin, aku akan menimpakan 2 gunung besar ini, menimpa, menghancurkan, membinasakan penduduk kota Taif yang telah berbuat jahat, kezaliman kepadamu. Apakah Nabi SAW mengatakan iya? Karena telah menzalimi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat bagaimana sikap kesabaran Nabi SAW dan jauhnya beliau dari sikap tergesa-gesa. Apa kata Nabi? Bal arju an yukhrijallah min asrabihim man ya'budullah la yusyriku billahi syai'a. Apa kata Nabi SAW? Jangan engkau lakukan itu. Tetapi aku berharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari keturunan-keturunan mereka orang-orang yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat kesyirikan. Demikian yang semestinya setiap orang yang berjalan di atas jalan dakwah kepada Allah. Dia harus bersabar di dalam menyampaikan agama Allah ketika dia menghadapi penentangan dari orang yang ia dakwahi. Bersabar. Jangan terburu-buru memohonkan kebinasaan untuknya. Tapi harapkan kalau bukan dia yang kenal dengan sunnah Nabi SAW, keturunannya. Yang menjadi inti dari kisah ini, bahwasanya Nabi SAW, beliau tidak terburu-buru dan tergesa-gesa mengharapkan
azab yang akan menimpa orang-orang yang berada di kota Taif. Dan perlu kita bedakan antara sifat tergesa-gesa dan bersegera di dalam kebaikan. Bersegera di dalam kebaikan, ketika telah tiba waktunya, ini adalah hal yang terpuji, hal yang tidak tercela. Jangan sampai kita fahami tidak boleh tergesa-gesa, azan dikumandangkan, kita masih duduk di rumah, suruh baking kopi istri, suruh rebus indomie. Sudah azan, jangan tergesa-gesa. Tadi kita sudah dengar ceramah, tidak boleh tergesa-gesa. Iya. Akhirnya habis indominya, imamnya juga sudah salam. Tidak demikian. Bedakan tergesa-gesa dengan bersegera melakukan kebaikan. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-tu'adatu fi kulli syai'in illa fi amalil akhirah." Perlahan-lahan itu, sikap perlahan-lahan itu pada seluruh urusan seseorang kecuali yang berkaitan dengan amalan akhirat. Kalau amalan akhirat, jangan menunda-nunda kalau sudah tiba waktunya. Tapi bersegeralah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum." Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan Rabb kalian. Indahnya Al-Qur'an, subhanallah. Al-Quran itu kalau berbicara tentang akhirat selalu memakai bahasa penyemangat. Kalau Al-Quran berbicara tentang dunia selalu memakai gaya bahasa yang santai. Coba lihat. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang ampunan, Allah mengatakan wasari'u, bersegera kalian. Ketika Allah berbicara tentang surga, Allah mengatakan wasabiku, bersegera kalian. Ketika Allah berbicara tentang kebaikan, Allah mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lomba kalian di dalam mendapatkan kebaikan. Tetapi ketika Allah berbicara tentang dunia, Allah pakai kata famshu fi manakibiha, berjalanlah kalian di atas permukaan bumi, wa kulu min rizki, makan dari rezeki yang terdapat di bumi. Allah mengatakan berjalan. Iya, ini menunjukkan bahwa yang semestinya seseorang menuangkan semangatnya, memaksimalkan umurnya di dalam perkara akhirat, sebab itu yang akan menentukan baginya keselamatan di kemudian hari. Orang yang selamat di akhirat kelak bukan orang yang paling banyak hartanya di kehidupan dunia, tapi orang yang terjamin masuk surga dan dijauhkan dari api neraka jahanam. Dia yang maksimal di dalam mengumpulkan bekal berupa ketaatan dan amalan sholih untuk menyambut akhirat. Baik. Maka sikap tergesa-gesa itu adalah seseorang memutuskan sebuah perkara sebelum berpikir panjang, sebelum bermusyawarah, meminta pandangan kepada orang-orang yang memiliki pengalaman, dan sebelum dia beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin membuka sebuah usaha. Iya. Dia tidak memikirkan bagaimana usaha ini, apakah akan membawa manfaat baginya atau hanya sekedar menghabiskan modal. Dia ingin membuka usaha, tetapi dia tidak meminta pendapat kepada orang-orang yang telah lama berkecimpung di dalam dunia usaha. Dia ingin membuka usaha, tapi dia tidak beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak salat istikharah. Orang yang seperti ini orang yang tergesa-gesa. Oleh karena itu kata Abu Hatim Al-Busti rahimahullah, beliau memberikan penjelasan hakikat dari tergesa-gesa, al-ajilu an yaqula qabla an ya'lam. Tergesa-gesa itu adalah seseorang berucap sebelum dia mengilmui apa yang dia ucapkan. Khususnya di dalam pembahasan agama Allah. Ya, dia berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan hal-hal yang dihalalkan, menyampaikan hal-hal yang diharamkan, menyampaikan beragam ibadah kepada manusia padahal dia tidak pernah belajar. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang tergesa-gesa. Dan betapa banyak dari orang yang baru saja taubat dari perbuatan dosa,
lalu dia mengikuti sebuah komunitas, iya, hanya memakan beberapa waktu yang singkat, hari demi hari. Setelah itu dia keluar menjadi seorang pendakwah. Tidak demikian. Untuk menyampaikan agama Allah, perlu seseorang belajar dengan tekun, perlu seseorang mempelajari agama Allah dengan sempurna. Makanya dosa yang paling besar mengalahkan dosa kesyirikan adalah dosa berucap tentang agama Allah yang tidak didasari oleh ilmu. Itu dosa yang paling besar, mengalahkan orang yang menyembah patung, orang yang sujud ke patung, orang yang menyembah kuburan. Allah SWT mengatakan, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Engkau berkata tentang Allah, tentang agama Allah, padahal engkau tidak punya ilmu yang mendasari ucapanmu itu. Engkau menyampaikan ini dicintai oleh Allah, ini disukai oleh Allah, ini dapat mengantarkan kepada surga, padahal tidak didasari oleh ilmu, hanya didasari oleh sangkaan semata. Hati-hati. Ini diantara sifat tergesa-gesa yang mengalahkan dosa kesyirikan. Kemudian kata beliau mengatakan, wa yujibu qabla an yafham. Dia menjawab padahal belum memahami pertanyaan. Ah, ini sifat tergesa-gesa. Iya. Dia ditanya sesuatu, dia belum mencerna pertanyaan itu, dia sudah menjawab. Akhirnya bisa menyesatkan orang dari jalan. Ya, ditanya di mana rumahnya Pak Anu, belum dia dengar baik namanya bapak yang disebutkan, oh dia langsung sudah tunjuk di ujung sana. Ternyata salah. Wa yahmadu qabla an yujarrib. Dia memuji sesuatu padahal dia belum coba. Bagaimana itu nasi kuningnya Pak Anu di situ? Wih, enak sekali itu. Oh ya, pernah mencoba? Belum. Ya. Ini namanya tergesa-gesa. Karena memuji sesuatu padahal dia belum coba sesuatu itu. Wa yadhummu ba'da ma yahmad. Dan dia puji sesuatu padahal sebelumnya dia mencela sesuatu setelah dia memujinya. Hari ini dia puji sesuatu. Bagus itu. Fulan itu bagus. Atau makanannya itu enak. Tidak lama, seiring bergantinya hari demi hari, fulan itu tidak bagus bergaul dengannya. Makanan dijual itu tidak enak, makanan ini dan itu, dan seterusnya. Nah, ini diantara ciri tergesa-gesa. Kita celah sesuatu, padahal sebelumnya kita sudah puji itu. Kata beliau, wal ajilu tashabuhun nadamah. Sifat tergesa-gesa ini pasti senantiasa dibersamai oleh penyesalan. Artinya apa? Tidaklah kita tergesa-gesa di dalam sesuatu, kecuali pasti ujung dari sesuatu ini kita akan menyesal. Kita akan menyesal. Kita tergesa-gesa bawa motor, bawa mobil, naudzubillah, kecelakaan, menyesal. Ya. Kita tergesa-gesa di dalam menjatuhkan talak misalnya, cerai, karena masalah sepele, ujung-ujungnya menyesal. Apa saja nanti kita akan contohkan. Makanya kata orang Arab menamakan sifat tergesa-gesa ini sebagai umun nadamat, induknya penyesalan. Induknya penyesalan. Baik, kita akan sebutkan sebagian dari contoh sikap tergesa-gesa ini. Yang pertama adalah tergesa-gesa mendoakan keburukan bagi diri sendiri, bagi pasangan kita, bagi keturunan kita, atau harta yang kita miliki. Dalam kondisi marah. Ini, hati-hati. Mendoakan keburukan untuk diri sendiri ketika kita marah, atau untuk istri kita, atau untuk anak-anak kita, ataupun untuk harta yang kita miliki. Itu adalah hal yang akan membinasakan kita. Dan ini buah dari tergesa-gesa. Oleh karena itu,
Allah Subhanahu wa taala telah berfirman menjelaskan sifat dan watak manusia yang tercela ini di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, "Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al-insanu ajula." Dan manusia itu seringkali berdoa memohon kepada Allah keburukan sebagaimana ia memohon kepada Allah kebaikan. Dan memang manusia itu sifatnya tergesa-gesa. Iya. Makanya mendoakan keburukan dan kesialan jamaah untuk pasangan kita, untuk anak kita, untuk harta yang kita miliki dalam kondisi marah adalah hal yang tidak diperbolehkan di dalam syariat Islam. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena dampak buruknya hanya akan menimpa diri kita sendiri, sehingga akan berujung kepada penyesalan yang tidak akan berarti. Kata Nabi SAW, la tad'u ala anfusikum. Jangan kalian mendoakan keburukan untuk diri kalian sendiri. Dia sakit. Sakit gula misalnya. Ini sakit, susah sembuh. Ya. Ini sakit, susah sembuh. Karena dia tidak sabar di dalam menjalani pengobatan, ia mengatakan, sakit gula ini, tidak lama saya mati. Susah ini sembuh, penyakit. Akhirnya Allah kabulkan. Tidak boleh. Ya. Wala tad'u ala auladikum. Dan jangan kalian mendoakan keburukan untuk anak-anak kalian. Dan ini banyak-banyak yang terjatuh para ibu. Sebab ibulah yang paling sering berinteraksi bersama anak-anak kita. Kadang ada sebagian anak yang memang perbuatan dan ucapannya membuat hati ini menjadi sempit. Ya, baru-baru saja ibunya sudah ngepel di rumah, datang anaknya yang masih seumuran TK, datang dari luar main, masuk tidak pakai sandal, memberikan tanda kaki di lantai yang sudah dipel. Dia bilang, ini anak memang tidak tahu diri, kurang ajar. Atau tidak jarang keluar dari mulutnya nama-nama hewan di kebun binatang. Ini bukan sekedar ucapan, tapi ini adalah merupakan doa untuk anak kita. Iya. Anak kita berucap sesuatu atau melakukan sesuatu, iya, kita mengatakan, memang kamu itu anak kurang ajar, memang kamu itu anak yang tidak tahu diri, anak durhaka. Ucapan ini bisa bernilai doa, Allah kabulkan, anak kita menjadi seperti apa yang telah kita katakan. Jadi kerusakan pada, kekurang ajaran pada anak kita yang terlihat di hari ini bisa jadi sebabnya karena doa keburukan kita di masa lampau. Makanya jangan terlalu bergampangan dan langsung menyalahkan anak kita di hari ini ketika ia kurang ajar kepada kita, ketika ia tidak sopan kepada kita. Coba ingat kembali apa yang telah berlalu. Pernahkah kita berucap sesuatu yang tidak baik untuk anak kita? Bisa jadi itu adalah doa yang Allah kabulkan untuk kita. Makanya di suatu ketika disebutkan oleh Syekh Abdul Razak rahimahullah hafizahullah taala bahwa ada seorang bapak yang datang ke Mekah, datang ke Ka'bah, umrah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta anak kepada Allah. Tetapi dia hanya meminta anak tanpa menyertakan anak yang baik, anak yang salih. Dia hanya sekedar meminta anak keturunan. Dia lupa bahwa sekedar mendapatkan anak itu belum cukup untuk menjadi penyejuk mata bagi kedua orang tuanya. Sebab betapa banyak dari orang tua yang merasa hidupnya terganggu, yang hidupnya tidak nyaman, karena kezaliman dan kekurang ajaran anaknya. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, disebutkan dalam Al-Quran ketika beliau minta anak kepada Allah, beliau katakan, Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku anak keturunan yang salih.
Siapa itu anak keturunan yang solih? Seorang anak yang akan memperhatikan hak-hak Robnya dan memperhatikan hak-hak manusia. Itu anak yang soleh. Maka ketika orang ini kembali pulang ke rumahnya, 18 tahun kemudian ia datang kembali menunaikan ibadah. Nah, seorang penjaga ini yang bercerita kepada Syekh, kembali berkata, orang ini dia menangis di depan Ka'bah sebagaimana ia telah menangis 18 tahun lalu meminta anak, tapi konteks doanya, isi doanya berbeda. Apa yang dia minta? Dia meminta kepada Allah agar anak yang telah Allah berikan kepadanya dibinasakan, diwafatkan, dihinakan oleh Allah. Karena kenapa? Kekurang ajaran anaknya terhadap dirinya. Maka seorang penjaga ini yang bertugas menjaga Ka'bah mengangkat bapak tersebut dan menjauhkan dia dari Ka'bah, lalu menanyakan, wahai bapak, kamu telah menganiaya, menggolimi anakmu 2 kali. Kali yang pertama 18 tahun lalu ketika engkau meminta agar Allah memberimu anak, tetapi engkau tidak meminta anak yang soleh. Allah memberikan apa yang kau inginkan, lalu kemudian ketika Allah memberikan apa yang engkau inginkan, engkau meminta agar Allah membinasakannya. Maka kata penjaga ini, kembalilah engkau ke tempatmu semula di depan Ka'bah dan menangislah engkau seperti engkau telah menangis tadi. Mintalah hidayah kepada Allah untuk anakmu. Maka seorang bapak ini kembali mendekat ke Ka'bah dan berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala membuka hati anaknya untuk menyambut hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka lelaki ini, bapak ini kembali pulang ke negerinya. Tahun depannya ia datang kembali bersama anaknya. Dan di saat itu anaknya telah menjadi anak yang salih, telah menjadi anak yang baik, yang pihak kedua orang tuanya sebelum ia memperhatikan. Coba lihat bagaimana peran doa orang tua terhadap anaknya. Sebab Allah telah menjadikan doanya orang tua itu mustajabah untuk anaknya. Sisa orang tua yang mempergunakan kesempatan doa ini. Kalau dia berdoa kejelekan untuk anaknya, ya cepat atau lambat Allah akan mengabulkan. Kalau dia berdoa kebaikan, cepat atau lambat Allah akan mengabulkan. Coba lihat kata Nabi SAW di kelanjutan hadis, wala tad'u ala mu'alikum. Jangan engkau berdoa keburukan untuk harta-harta engkau. Dia punya motor, ya, sering mogok, sering masuk bengkel. Dia punya mobil, sering mogok, sering masuk bengkel. Dia bilang ini motor, ya, motor rongsokan memang. Ini mobil tua memang. Ini mobil. Ya, dia mencela, tetapi pada hakikatnya itu doa keburukan untuk hartanya. Iya, dia punya sawah, ini sawah gagal panen, memang ini sawah tidak berberkah, tidak baik. Akhirnya Allah kabulkan doanya. Ini bahayanya. Maka boleh jadi jamaah, musibah yang menimpa kita, penyakit yang menggerogoti kesehatan kita, dan kerusakan yang terlihat pada anak kita, itu sebabnya karena diri kita sendiri. Doa keburukan kita terhadap mereka. Maka perlu kita menyadari hal ini. Kemudian yang kedua dari sikap tergesa-gesa adalah tergesa-gesa melihat hasil dari pengabulan sebuah doa. Perlu kita ketahui bahwa terburu-buru dan tidak sabar di dalam melihat hasil dari pengabulan doa kita kepada Allah, itu diantara penghalang dikabulkannya doa. Penghalang dikabulkannya doa. Makanya kata Nabi SAW,
Beliau mengatakan, la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahim ma lam yastajil. Kata Nabi SAW, senantiasa doanya seorang hamba dikabulkan oleh Allah selama, yang pertama, dia tidak berdoa dengan sebuah doa yang mengandung unsur dosa. Yang kedua, dia tidak berdoa untuk memutus tali silaturahim. Yang ketiga, dia tidak berdoa dalam keadaan dia tergesa-gesa. Para sahabat bertanya kepada Nabi, wamal isti'ajal, apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa di dalam berdoa? Nabi SAW mengatakan, yaqulu qad da'autu wa qad da'autu falam ara yastajibu li fayastahsiru inda dzalika wa yad'u du'a. Ia mengatakan, aku ini telah berdoa dan terus berdoa, aku tidak melihat Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaanku. Sehingga di saat itu ia merasa rugi karena berdoa kepada Allah itu doa. Ditinggalkan itu doa. Tahu kita Nabi Musa alaihi salam, seorang nabi yang telah dibicarai oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung tanpa perantara malaikat Jibril. Ketika Nabi Musa alaihi salam melihat bagaimana kejamnya Fir'aun beserta bala tentaranya di dalam menyiksa Bani Israel, Nabi Musa alaihi salam berdoa kepada Allah agar Allah membinasakan Fir'aun beserta bala tentaranya. Disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, dinukilkan dari para salaf, wa makasa Fir'aunu ba'da dzalika 40 sanatan. Fir'aun setelah didoakan kebinasaan oleh Musa masih tetap hidup selama 40 tahun lamanya. Artinya apa? Nabi Musa alaihissalam menanti pengabulan doanya dari Allah 40 tahun, bukan waktu yang singkat. Coba lihat dan pahami satu hal ini. Kalau kita pahami satu hal ini, maka pasti kita tidak akan pernah merasa rugi di dalam berdoa kepada Allah. Perlu kita ketahui jamaah, bahwa setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah tidak akan terlepas dari 3. Pasti akan berputar pada 3 ini. Kata Nabi SAW, ma yad'u muslimun bida'watin. Tidaklah seorang muslim itu memanjatkan sebuah doa kepada Allah di mana doa tersebut tidak mengandung unsur dosa dan memutuskan tali silaturahim, illa a'tahu Allahu biha ihda salasin. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberinya 1 dari 3. Ini kita harus pahami, 1 dari 3. Yang pertama, imma an tu'ajjala lahu da'watu. Kemungkinan yang pertama untuk doa yang kita panjatkan kepada Allah, Allah segerakan apa yang kita minta. Kita minta agar Allah membuka dunia bagi kita, menjadikan kita sebagai orang yang sukses secara duniawi, Allah beri. Kita minta Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesempatan berhaji, Allah beri. Ini yang pertama. Allah segerakan apa yang kita minta. Yang kedua, wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Allah simpan doa itu untuk kita di akhirat kelak, sehingga kita berjumpa dengan Allah, melihat hasil dari doa kita sebagai pahala yang agung yang akan memberikan manfaat kepada kita. Ingat bahwa tidak setiap apa yang kita minta kepada Allah, Allah berikan kita. Sebab yang mengetahui secara detail dan jelas apa yang manfaat bagi kita, apa yang berbahaya bagi kita, Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat jamaah, jangan terlalu jauh. Kita sebagai orang tua, yang punya anak, ketika anak kita yang seumuran 4 tahun, 3 tahun minta dibelikan pedang yang tajam. Nah, dia minta pedang. Tidak usah pedang, dia minta pisau, badik. Yang menurut anak ini bagus, bisa dipakai potong-potong sayur, main-main di luar. Kita sebagai orang tua, tunggu nak, saya ke pasar dulu belikan. Kita belikan dia? Demi Allah tidak.
Karena kenapa? Kita tahu bahwa benda ini akan membahayakannya. Membahayakan dirinya, membahayakan kawannya, membahayakan orang-orang yang bergaul dengannya. Jangan. Tidak setiap keinginannya anak kita patuhi. Kita berikan. Sebab yang paling tahu apa yang masalah dan manfaat bagi anak kita sebagai orang tua. Sekarang Allah Subhanahu wa taala. Allah yang paling tahu apa yang kita butuhkan. Tidak mungkin kita membutuhkan sesuatu lalu Allah Subhanahu wa taala tahan, tidak. Tidak mungkin. Bisa jadi jemaah apa yang kita minta kepada Allah dari perkara dunia, kalau Allah berikan itu menjadi sebab kita jauh dari kebaikan. Menjadi sebab kita meninggalkan sholat 5 waktu. Menjadi sebab kita jauh dari agama Allah. Maka Allah tahan untuk kebaikan kita. Supaya kita masih tetap bisa bermajelis ilmu, bisa sholat tepat pada waktunya. Kadang kita hidup miskin, tetapi bisa di dalam maksimal melaksanakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya, itu lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita usaha yang sukses secara duniawi tapi kita menelantarkan sholat 5 waktu. Kadang seperti itu kehidupan dunia. Iya. Makanya, sebagian dari para salaf seperti Umar radhiyallahu taala anhu, beliau katakan bahwa nikmatnya berdoa, ketenangan hati yang kudapatkan ketika berdoa kepada Allah lebih aku cintai daripada pengabulan doa itu sendiri. Subhanallah. Coba kita berdoa dengan menyerapi apa yang kita minta kepada Allah. Kosongkan hati dari kesibukan-kesibukan duniawi. Minta kepada Allah dengan serius. Kita akan dapatkan ketenangan hati di situ. Bisa jadi jemaah ketika Allah memberikan apa yang kita minta, kita tidak lagi merendah kepada Allah. Kita tidak lagi menangis, merengek di hadapan Allah meminta sesuatu itu. Ya kan? Tidak lagi berdoa kepada Allah kalau Allah berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, wa imma an yusrafa anhu minasu'i mislaha. Atau Allah palingkan darinya keburukan-keburukan semisal dengan doa-doa kebaikannya.